Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, المنزه عن الجسمية والجهد والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا عباد الرحمن رحمكم الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق الله العظيم. وقال في كتابه الكريم من الآيات الحكيم في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, amanna billah. Puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan, kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah. Kumpulnya kita di tempat mulia ini mudah-mudahan senantiasa mendatangkan ampunan dari Allah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, ada dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah limpah kepada manusia agung, manusia yang termulia, manusia yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, manusia besar yang patut kita contoh segi kehidupannya sebagai panutan hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang rela mengorbankan jiwa, harta, dan raganya untuk umatnya. Manusia yang rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan umatnya. Dan kita mudah-mudahan termasuk umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah, wabil khusus nanti syafaatul udma di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, khatib berwasiat wabil khusus untuk pribadi khatib dan umumnya bagi kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah takwa ini adalah perintah takwa yang merupakan modal terbesar bagi kita semua agar kita selamat di dunia wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, sudah merupakan sunatullah bagi kita semua bahwa di dalam kehidupan kita ini pasti akan mendapatkan suatu ujian. Ketika Allah menciptakan makhluk yang pertama, yaitu Adam alaihissalam, Allah uji Adam alaihissalam lewat perantara godaannya syaitan atau iblis. Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk berdakwah, mengajarkan syariat Islam, Allah pun uji dengan kaumnya yang hanya beriman segelintir orang saja. Padahal ia berdakwah kurang lebih sekitar 950 tahun. Ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam
Ibrahim pun diuji, dihadapkan kepada raja yang sangat zalim dan umatnya yang sangat zalim. Ketika Allah mengutus Nabi Musa, Allah pun menguji Musa, dihadapkannya seorang Fir'aun, raja zalim juga, dan umatnya yang tak pernah tunduk kepada beliau. Begitupun ketika Allah mengutus Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun memberikan ujian kepada beliau 63 tahun di dalam hidupnya. Di dalam hidup beliau semuanya merupakan ujian-ujian yang Allah berikan. Namun di semua ujian itu, dari mulai nabi-nabi sampai nabi-nabi terdahulu sampai nabi terakhir, itu semua pasti akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat berharga. Hadirin rahimakumullah. Begitupun di dalam kehidupan kita, Allah pasti akan menguji kita semua. Itu semua untuk menunjukkan sampai di mana batas keimanan kita. Bukankah Allah memberikan ujian-ujian kepada kita itu sebagai upaya modal bagi kita agar kita selalu bersabar, agar kita selalu mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil di dalam kehidupan ini ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Salah satu gambaran atau pendidikan yang tak ternilai harganya di antaranya adalah yang harus kita jadikan pendidikan. Manakala Rasulullah SAW dihadapkan pada peristiwa Khaybar, memang Allah janjikan di Khaybar kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Tetapi Rasulullah SAW dengan para sahabat tetap berusaha, berikhtiar, walaupun sudah dijanjikan kemenangan. Tangan beliau memang berdarah-darah. Para sahabat ada yang mati dalam keadaan syahid. Itu semua adalah ujian. Pada akhirnya kaum muslimin dengan Rasulullah mendapatkan kemenangan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Janji Allah adalah benar. Suatu saat ketika kita semakin kuat memiliki keimanan, kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Kebahagiaan di dunia wal akhirah. Jaminan surga akan diberikan kepada orang-orang yang lulus di dalam ujiannya. Bukankah kita percaya, yakin kepada Allah bahwa Allah alimul ghaib, Allah sangat mengetahui sesuatu yang gaib. Allah alamul ghuyub, Allah mengetahui segala bentuk, rupa, macam sesuatu yang gaib. Allah sami'un alim, Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Keyakinan ini harus tertancap dalam kehidupan sanubari kita, keimanan kita, bahwa Allah sangat mengetahui tentang semua apa yang kita lakukan. Keyakinan ketika kita diuji ini, ketika kita diuji oleh Allah, kita harus hadapi dengan segala bentuk kesabaran dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan atau apa yang Allah berikan kepada kita itu semua adalah modal bagi kita untuk senantiasa beriman di bawah naungan keimanan Islam. Iman kepada Allah sepenuhnya, iman yang tiada batasnya dan tak ternilai harganya. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Kadangkala kita diberikan kesuksesan, kadangkala kita diberikan kelemahan,
kadangkala kita diberikan kebahagiaan, kadangkala kita diberikan rasa sakit, kadangkala kita diberikan kemelaratan, kadangkala kita diberikan sesuatu yang tak ternilai harganya. Itu semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menjanjikan dalam firman-Nya Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji. Hadirin rahimakumullah, berbagai macam ujian yang kita alami itu semuanya akan mengandung hikmah, dan banyak sekali hikmah yang dapat kita raih dari berbagai macam ujian ini. Di antara hikmah yang kita bisa ambil dari ujian dari Allah, yang pertama adalah diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadilah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Dan Allah akan terus mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kamu sekalian, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman juga berilmu. Hadirin rahimakumullah, hikmah yang kedua, manakala kita bisa melalui ujian ini dengan penuh dengan rasa keikhlasan, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Allah ingin ketika kita menghadap kepadanya, kita dalam keadaan suci dan tak berlumurkan dosa. Yang ketiga, hikmah yang kita dapat raih dari ujian Allah adalah kita akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang tak ternilai harganya, yaitu pahala surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian sejatinya adalah merupakan cara Allah untuk mempersiapkan manusia menerima kenikmatan yang jauh lebih besar. Dan hikmah yang keempat adalah ketika kita berhasil dalam melalui ujian ini, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, "Wala nabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Inti dari ayat ini adalah kita semua akan diuji dengan rasa lapar, diuji dengan rasa haus, diuji dikurangi jiwa kita, dan orang yang lepas dari ujian akan senantiasa istirja kepada Allah, mengucapkan bahwa kita ini adalah milik Allah. Suatu saat kita akan dikembalikan oleh Allah. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang terus bersabar, dan ia nanti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesabaran oleh Allah, tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk menerima semua ujian dari Allah, dan mudah-mudahan kita jadikan semua ujian ini adalah sebagai kebahagiaan menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وتعظيمنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وعشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله العظيم لي ولكم.